Pemandangan antrean di sebuah mall, butik, hingga toko emas akhir-akhir ini memenuhi laman media sosial. Terlihat banyak warga yang rela antre berjam-jam bahkan sebelum mall itu buka untuk berburu emas. Seperti dalam media sosial yang diunggah oleh akun @lucyrachelshop. Terlihat warga berlari-lari demi mendapatkan antrian terdepan di sebuah butik Antam di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemandangan serupa terjadi di butik emas Antam di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pembeli membludak. Semuanya memiliki tujuan yang serupa, yakni membeli emas logam mulia sebagai bentuk investasi. Tak hanya itu, dalam unggahan akun @pasutribesti, pemandangan antrean panjang emas juga terjadi di Cibinong City Mall. Terlihat antrian warga menunggu butik emas Antam dibuka demi mendapatkan emas Antam yang menjadi primadona dalam berburu emas. Fenomena ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah publik semakin sadar akan pentingnya investasi dan menyadari akan adanya resiko ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga emas terus naik dan sulit untuk turun lagi? Atau ini hanyalah gelombang fear of missing out atau istilah populernya FOMO, yakni rasa takut tertinggal tren yang sedang ramai dibicarakan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Zinedine Duhan. Dan kali ini saya sedang mengantri untuk membeli emas. Tepatnya saya berada di butik emas Antam yang berada di kawasan Pulau Gadung, yang mana antriannya sejak pagi hari tadi ini memang sudah cukup ramai dipadati oleh masyarakat. Dan bukan hanya hari ini, karena saya beli emas bukan hanya hari ini, minggu kemarin saya juga beli emas, dan bahkan minggu kemarin antriannya jauh lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Nah, jika Anda lihat di sini bangku-bangku kiri kanan sudah terisi dengan penuh. Tadi juga kami sudah berada di sini sejak pukul 6:30, yang mana di jam 6:30 tadi sudah ramai, dan sekarang kira-kira jam 8 lewat ini baru diizinkan untuk masuk. Sekitar setengah jam yang lalu para masyarakat yang ingin membeli emas tadi masuk untuk mendapatkan nomor antrian, lalu menuliskan akan membeli berapa gram emas, dengan memang sudah ditarget untuk masing-masing orang yang nantinya akan membeli emas. Ini sudah ditarget atau dipatok oleh Antam untuk membeli maksimal 3 keping emas seperti itu. Untuk pecahan berapa gramnya tentunya nanti akan disesuaikan juga dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Tadi saya sempat memantau terus harga emas. Jika minggu lalu saya membeli emas ini dengan harga Rp1.777.000 per gram, ini untuk emas yang dicetak atau emas fisik. Namun pada hari ini untuk emas fisik sendiri harganya sudah naik Rp1.896.000, dan dapat dilihat memang saya selalu memantau via aplikasi, dan untuk emas berangkas sendiri memang lebih murah karena bentuknya digital, ini lebih murah sekitar Rp60.000. Nah, di sini dapat dilihat juga untuk masyarakat yang berada di belakang ini masih terus menunggu, dan saya akan mengajak Anda ini sebetulnya untuk berbincang seperti itu bersama dengan warga atau masyarakat yang berada di butik emas Antam untuk membeli emas dan rela mengantri sejak pagi hari tadi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu terlebih dahulu ke dalam sebetulnya ada apa saja yang ada di sini. Jadi nanti para masyarakat akan menunggu dulu di depan, lalu nanti akan dipanggil untuk antriannya ke dalam satu persatu, karena yang terjadi pada hari Senin lalu atau Minggu lalu ketika harga emas masih berkisar di Rp1.777.000, ini butik emas Antam memang sangat dipadati hingga ke dalam. Bahkan ini sangat dipadati oleh masyarakat yang menunggu untuk dapat nomor antrian seperti itu. Meskipun pada akhirnya beberapa masyarakat dengan nomor antrian di belakang ini kehabisan nomor antrian, dan akhirnya tidak jadi untuk membeli emas dan dilanjutkan di esokan harinya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama warga yang saat ini datang ke butik emas Antam di Pulau Gadung untuk menanyakan sebetulnya kenapa mau membeli emas. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa namanya? Saya Erni, Pak. Oh, Mbak Erni. Mbak Erni, kalau boleh tahu, ini kan emas saat ini harganya lagi peak nih, lagi naik. Udah 1,89, artinya udah mau 1,9 juta, mendekati 2 juta nih. Kenapa memutuskan untuk membeli emas seperti itu? Ini enggak. Memang untuk awal
Awalnya itu saya ingin belajar Pak, untuk belajar menabung dalam bentuk logam mulia seperti itu. Kemudian kenapa waktunya sekarang? Karena memang saya khawatir kedepannya makin melonjak lagi Pak untuk harga per gramnya seperti itu sih Pak. Nah, Iya Pak. sebelumnya apakah sudah pernah mencoba untuk beli emas atau mungkin udah pernah coba untuk investasi di sesuatu lain selain emas? Sebelumnya saya sempat nabung logam mulia juga, tetapi di salah satu marketplace Pak. Jadi saya sekarang mau coba untuk beli langsung di butik seperti itu. Di butik. Nah, boleh diceritain dong mungkin sedikit nabung di salah satu marketplace itu sensasinya seperti apa? Apakah memang harganya meningkat juga gitu? Dan harapannya apa sih beli langsung ke butik? Baik, kalau untuk di marketplace sendiri itu memang bentuknya tidak fisik ya Pak. Jadi kalau saya nabung itu memang kurang berasa gitu, dan memang saya nabung itu sekalian belanja Pak kebetulan di marketplace tersebut. Kemudian kalau untuk datang ke butik langsung memang tujuannya untuk mendapatkan bentuk fisiknya sih Pak dari logam mulianya Pak. Oke, bentuk fisik. Jadi memang dari awal niatnya menginginkan bentuk fisik ya, seperti itu. Meskipun harus antri, kalau boleh tahu antri dari jam berapa Mbak? Saya ambil antrian itu dari Cakung itu jam 5 pagi Pak. Jam 5 pagi ngambil antrian? Dari jam 5 pagi. Wow, seperti itu. Nah, ini kan beberapa gerai emas atau butik emas menyediakan juga versi digital seperti itu. Harganya beda nggak sih? Untuk saat ini sih sejauh ini saya lihat masih sama ya Pak untuk harga seperti itu antara versi digital atau online maupun datang langsung seperti itu Pak. Tapi memang kebetulan saya masih menunggu antrian juga Pak, jadi belum bisa memastikan. Gitu. Oke, Mbak, ini kan kalau kita lihat harganya lagi mahal ya Mbak ya. Maksudnya apa nggak takut kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan emas justru harganya malah jadi turun seperti itu? Kalau untuk itu memang karena saya sambil belajar juga Pak, jadi untuk kedepannya apakah itu akan meningkat atau menurun, mungkin untuk saat ini tujuan saya jangka panjang sebagai tabungan sih Pak. Jadi jangka untuk panjang. saat ini iya. Kalau boleh tahu, ini mau belinya gramasi kecil atau gramasi yang cukup besar nih? Ya, yang sedang-sedang aja sih Pak. Iya, sedang-sedang aja. Oke, selamat mengantri kembali kalau begitu Mbak Hendri. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ya, pemirsa, itu dia memang tanggapan dari masyarakat yang memang menginginkan untuk membeli emas di butik langsung karena memang sebelumnya sudah pernah mencoba untuk membeli emas digital namun kurang merasakan bagaimana sensasinya memiliki sebuah emas yang dipegang langsung oleh tangan sendiri. Nah, untuk membahas sebetulnya fenomena FOMO masyarakat ini untuk membeli emas berbondong-bondong dalam beberapa minggu terakhir, saya akan mengajak Anda untuk berbincang ini bersama seorang ekonom dari Universitas Indonesia. Ada Mas Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mas Duan. Mas, ini dari sudut pandang seorang ekonom sebetulnya menyikapi atau melihat fenomena masyarakat yang berbondong-bondong membeli emas, kesannya FOMO seperti itu, ini seperti apa tanggapan dari seorang ekonom? Iya, memang ini karakter orang Indonesia juga. Kalau kita lihat memang ada semacam tekanan sosial juga ya. Ketika tetangganya beli emas, maka dia akan juga ikut-ikutan beli emas. Apalagi kemarin kan setelah THR itu dikasih ya, itu memang masyarakat juga masih menyimpan sebagian dari uangnya untuk nanti kebutuhan-kebutuhan di masa depan ya, terutama untuk biaya sekolah anak, biaya kawinan anaknya gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang dari beberapa indeks yang terbaru, indeks kepercayaan konsumen misalnya, itu memang kan keadaannya kan turun terus ya. Dan berarti kan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi itu memang tidak dalam keadaan yang baik. Dan dalam kondisi seperti itu, emas berfungsi sebagai mekanisme lindung nilai. Nah, makanya kita melihat betapa sekarang berbondong-bondongnya orang untuk membeli emas karena untuk melindungi nilai uang mereka ya, supaya nggak kemakan inflasi misalnya. Meskipun harganya saat ini kan emas harganya sedang tinggi gitu. Beberapa minggu yang lalu saya beli tadi 1.777.000 sekian. Sekarang sudah 1.890.000. Artinya kan dalam berapa hari saja, mungkin di bawah 10 hari ini kenaikannya bisa mencapai lebih dari 100.000 seperti itu. Nah, sebetulnya dari sudut pandang Mas Fitra sendiri, kenapa masyarakat masih mau gitu meskipun harganya terus peak sebenarnya? Yang pertama adalah karena dia pasti akan membandingkan dengan alat investasi atau instrumen investasi yang lainnya. Misalnya kalau kita bicara mengenai deposito. Deposito itu secara tahunan paling cuma bisa dapat kurang dari 5%. Itu juga kalau misalnya dia tanam 100 juta ke atas. Tapi kalau emas itu kalau dibandingkan secara tahunan 2024 saja itu sudah tumbuh 27%. Artinya kan ada store of wealth ya, yang mana kemudian membuat masyarakat yakin bahwa kalau dia tabung emas, maka dia kekayaannya pasti akan meningkat gitu, puluhan persen gitu. Terus yang kedua, karena memang sekarang ini kita melihat bahwa masyarakat memang agak takut ya untuk kemudian melihat kondisi ekonomi terkini. Tadi saya sampaikan bagaimana indeks kepercayaan konsumen anjlok, bagaimana juga kita lihat
di awal tahun ini banyak yang di PHK, sehingga kemudian mereka merasa takut. Ini kalau saya tidak melindungi kekayaan saya, itu bisa jadi nanti ketika saya keluar dari pekerjaan utama saya, ini saya akan kesulitan. Maka ini menjadi semacam jaminan. Dan kita tahu bahwa semenjak sudah ratusan bahkan ribuan tahun, emas ini kan menjadi instrumen yang sifatnya safe haven. Dia aman dan dia orang berbondong-bondong ke sana. Apalagi dengan karakter orang Indonesia yang kalau melihat tetangganya lagi ngapain, dia juga nggak mau kalah ya. Ikut-ikutan, ada FOMO, fear of missing out. Oke, betul. Nah, apakah ketidakstabilan ekonomi global dan geopolitik juga ini mempengaruhi masyarakat? Karena kan sekarang informasi sudah berkembang banyak untuk terkait isu-isu geopolitik, masyarakat bisa melihat di sosial media, dan apakah itu juga berpengaruh terhadap masyarakat sehingga menjadi ketakutan? Iya, betul sekali. Kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi global ya, bagaimana ada beberapa spike di harga emas dunia ya. Pertama di masa Covid ya, kalau kita bandingkan selama 5-10 tahun terakhir, di masa Covid itu melonjak, kemudian turun lagi, ya kan? Kenapa pas masa Covid melonjak? Karena orang sekali lagi ketika dia melihat bahwa situasi tidak menentu, maka dia pergi ke tempat yang paling aman. Yang kedua, ketika perang Rusia Ukraina tahun 2022 itu melonjak lagi, ya. Terus kemudian spike yang berikutnya adalah ketika ada perang antara Iran versus Israel, itu melonjak lagi, ya. Tahun lalu itu di bulan April itu saling tembak-tembakan, itu langsung tuh naik. Nah terus kemudian ketika Trump terpilih bulan November, memicu ketidakpastian global lagi. Belum lagi kemudian China sekarang secara umum itu juga beli emas. Ya. Siap. Nah ini hal-hal yang kita lihat. Tahan dulu jawabannya karena kita nanti akan lanjutkan jawabannya. Namun setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan dan Mas Fitra Faisal selaku ekonom dari Universitas Indonesia. Tadi kami sempat melanjutkan perbincangan terlebih dahulu sambil menunggu karena memang ini antrian masih belum dibuka atau belum bisa diambil oleh para warga yang berada di luar dan masih menunggu Antam ready untuk nantinya akan melayani masyarakat dalam pembelian emas yang maksimal. Setiap masyarakat hanya dapat membeli 3 keping emas dalam satu harinya. Kita akan lanjutkan perbincangan yang tadi, Mas Fitra. Kalau tadi kita masih membahas geopolitik, sebetulnya masih ada yang ketahan tadi. Sebetulnya apalagi faktor-faktor dari ekonomi global dan geopolitik yang terjadi sehingga masyarakat ini akhirnya panik buying atau FOMO buying sebetulnya untuk memberi emas beramai-ramai. Ya, jadi kalau kita lihat fenomena geoekonomi yang terkini adalah tarif Trump ya, tarif reciprocal Trump. Dan itu memicu aliran dana menuju safe haven. Sebagaimana yang kita lihat kalau di global itu sekarang harga emas dunia sudah 3.200 US dollar per troy ounce. Bahkan ekspektasi bisa sampai 3.700 di tahun ini karena orang berbondong-bondong ke sana. Cuma pertanyaannya kan, Mak masa tahu sih tarif Trump gitu kan? Yeah, kan dia juga nggak terpicu oleh tarif Trump. Apa yang memicu dia? Kenaikan harga yang secara signifikan. Nah ini kan kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh peristiwa global sehingga harga ini menjadi indikator buat emak-emak ini pergi ke tempat-tempat emas terdekat untuk beli emas. Karena apa? Wah, ini setiap hari kan minggu yang lalu 1,7 kan di sini. 1,7. Sekarang sudah 1,8 sampai 1,9. Jangan-jangan bulan depan atau minggu depan bahkan sudah 2 juta gitu kan. Nah, jadi kan orang ngelihat seperti itu ya, lihat harganya, tidak melihat tarif Trumpnya tapi melihat konsekuensi dari tarif Trump. Betul. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara soal emas, kenapa selalu emas gitu? Ini yang terjadi dalam puluhan tahun bahkan sudah ratusan tahun. Kenapa orang-orang ini hanya berinvestasi seperti itu hanya di emas saja? Padahal kan kalau kita lihat instrumen untuk investasi kan ada saham, obligasi, deposito, dan juga mungkin sekarang ada trading juga yang mungkin jauh lebih cepat seperti itu. Apakah memang faktor edukasi atau? Ya karena ini kan sudah ribuan tahun ya, sudah ratusan tahun orang sudah top of mind ya. Dan ini adalah instrumen yang paling inklusif ya. Jadi mak kan nggak tahu obligasi ya. Meskipun kalau kita bicara obligasi sekarang juga sudah bisa 1 juta rupiah kita juga sudah bisa beli obligasi. Artinya itu kan juga mekanisme safe haven juga. Tapi kenapa orang nggak ke sana? Karena emaknya dulu kasih tahu bahwa kalau misalnya mau nabung emas, emaknya yang terdahulu juga ngasih tahu kalau yang mau nabung emas. Jadi ini menjadi top of mind bagi masyarakat terutama di level grassroots. Ya kalau misalnya untuk melindungi asetnya ya ke emas gitu kan. Nah maka kita juga harus melakukan edukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya instrumen safe haven bukan hanya emas ya. Karena kalau kita bicara emas ya, ini kalau misalnya semua orang nabung emas, uangnya itu kan nggak berputar. Ketika uangnya nggak berputar, maka ekonomi nggak jalan. Muncullah semacam yang disebut oleh Keynes, John Maynard Keynes, paradoks kekikiran, paradox of thrift. Ketika semuanya nabung, atau semua di emas nggak berputar, masih mending nabung di bank, karena itu kan akan bisa berputar lagi. Betul. Ketika di emas,
ekonomi tidak bisa berputar. Makanya nanti kita bicara juga dengan bullion bank. Mudah-mudahan bullion bank ini bisa berfungsi untuk menangkap fenomena masyarakat yang terkini. Oke, gitu. artinya kalau kita melihat dari perspektif ekonomi nasional, sebetulnya masyarakat beramai-ramai membeli emas ini tidak membantu apa-apa di ekonomi nasional. Namun juga tidak buruk juga untuk mereka karena ini investasi sebetulnya. Ya, tidak buruk karena bisa menjadi store of wealth mereka. Tapi kalau secara makro, ya kan ini kan tidak mutar. Makanya kan kalau di Islam itu emas ada zakatnya. Kenapa? Ya, Karena tidak produktif. Ya, ya kan? Makanya ini sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai bullion bank, bank emas, ini kan sudah ada nih mekanismenya. Mudah-mudahan nanti bisa berfungsi sehingga masyarakat ketika bisa masukin emasnya ke bank emas, itu nanti duitnya bisa berputar lagi di perekonomian dan dampak ekonominya itu cukup tinggi, bisa sampai 0,5 sampai 1% tambahan ekonominya dan bisa menciptakan 1,8 juta tenaga kerja kalau kita memfungsikan bank emas. Sementara ini kan masih tidak produktif ya. Mudah-mudahan kita bisa mengubah yang tidak produktif itu menjadi lebih produktif. Menjadi lebih produktif. Oke, rasanya kayak kalau kita udah ada di depan butik emas tapi nggak beli emas, ini nggak afdol pemirsa. Tapi karena memang butik emasnya masih belum ready atau masih belum membuka pelayanan untuk para masyarakat ini masuk ke dalam dan juga mengambil nomor antrian, saya kayaknya mau mengajak Mas Fitra nih untuk sama-sama melihat karena saat ini pembelian emas bukan hanya soal fisik sebetulnya Mas Fitra ya, karena ada juga untuk pembelian emas secara digital atau melalui berangkas seperti itu. Mungkin juru kamera Samsudin dapat diperlihatkan. Di sini saya sudah menggunakan satu buah aplikasi. Di sini aplikasi yang disediakan memang bukan hanya satu, bukan hanya dari Antam saja, namun juga bisa melalui website lain untuk membeli. Namun salah satunya karena saya berada di Antam, tadi saya juga sempat iseng-iseng untuk memeriksa karena saya adalah orang yang cukup malas untuk mengantri cukup panjang gitu, berbeda dengan Mbak Erni tadi yang rela mengantri untuk membeli sebuah emas. Jadi di sini untuk melihat harganya sendiri, oh bahkan di aplikasi pun ini baru buka pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi aplikasi ini mengikuti jejaknya seperti itu. Nah, kalau dapat dilihat seperti itu, di aplikasi sendiri dapat kita pantau nih untuk harga emas Kemarin ya? kemarin ini sebetulnya belum diupdate, mungkin sebenarnya hari ini untuk emas berangkas sendiri harganya Rp1.838.120 per gram. Sedangkan untuk emas fisik Rp1.896.000 per gram. Nah, untuk yang berangkas ini sendiri, jadi Anda membeli emas tercatat memiliki sebuah emas namun tidak menerima fisiknya meskipun dapat dicetak anytime seperti itu. Sedangkan kalau emas fisik ya Anda akan membeli emas dalam bentuk fisik, nanti akan dikirim ke rumah seperti itu. Nah, tentunya juga dengan berbagai resiko. Nah, untuk itu saya akan lanjut kalau begitu menunggu sekitar 3 menit lagi untuk gak sabar mau beli emas bareng dengan Mas Fitra, dan terima kasih atas perbincangannya bersama kami pada pagi hari ini. Ya, untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan dari butik Emas Antam yang berada di Pulau Gadung, dan saya akan mengantri emas karena lumayan ini untuk investasi, nyicil juga untuk mas kawin dalam beberapa tahun ke depan. Untuk sementara itu Fadil Mara kembali ke studio.